Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bonbon Nesita Putri dari kelas 1G. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul bentuk-bentuk korupsi dan contohnya. Korupsi sendiri, pengertian korupsi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu suatu tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara serta perekonomian negara. Korupsi sendiri terbagi menjadi 30 bentuk pada awalnya yang tersebar dalam 13 pasal yang kemudian disederhanakan ke dalam. Yang pertama ada kerugian keuangan negara. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor putusan Mahkamah Konstitusi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Contoh dari keuangan negara ini yaitu kasus korupsi Jiwasraya. Contoh kasus kerugian keuangan negara yaitu kasus Jiwasraya yang dimana perusahaan asuransi berplat merah ini menurut Kejaksaan Agung melanggar prinsip kehati-hatian karena berinvestasi di aset finansial dengan risiko tinggi guna untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Lalu yang kedua ada suap menyuap. Menurut Undang-Undang Tipikor pasal 5 Undang-Undang 20 tahun 2001, pengertian suap menyuap yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukannya atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Orang yang melakukan suap menyuap akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau dipidana dengan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Contoh daripada kasus suap menyuap yaitu seperti menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Contohnya terjadi pada tahun 2019 lalu di mana pengesahan RAPBD Jambi yang dilakukan oleh Wakil Bupati Sarawangun dan 11 mantan anggota DPRD. Yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Bedanya ialah pada pencurian, barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri atau masih harus diambilnya. Sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat, tidak dengan jalan kejahatan. Contoh dari kasus penggelapan dalam jabatan ini sering terjadi pada perusahaan, misalnya penggelapan uang dalam sebuah perusahaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang atau jabatan tinggi. Contoh kasus dari penggelapan dalam jabatan ini terjadi pada tahun 2019 lalu yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama CVMSE yaitu Thomas Zahrias. Beliau melakukan penggelapan uang perusahaan senilai 900 juta rupiah. Yang keempat ada pemerasan. Pemerasan dalam Undang-Undang Tipikor berbentuk tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Contoh daripada kasus pemerasan ini terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2020 yang dimana 3 jaksa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap 63 kepala sekolah di Kabupaten Inhu Riau dengan menerima uang sejumlah 650 juta rupiah. Yang kelima ada perbuatan curang. Perbuatan curang dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahannya diantaranya berbentuk
Salah satunya setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang. Contoh perbuatan curang yang biasa terjadi adalah seseorang yang melakukan pengadaan barang namun tidak sesuai dengan spesifikasi yang dituliskan atau dibutuhkan guna memenuhi keinginan atau keuntungan pribadinya. Lalu yang keenam ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yaitu pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Yang terakhir ada gratifikasi. Setiap gratifikasi pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya dengan ketentuan. Yang pertama, nilainya 10 juta atau lebih. Pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Lalu yang kedua yang nilainya kurang dari 10 juta. Pembuktiannya itu bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Contoh daripada kasus gratifikasi ini terjadi pada tahun 2014 sampai 2019 yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Talaut yaitu Sri Wahyumi Mariat, di mana beliau menerima gratifikasi oleh penyelenggara negara dalam proyek infrastruktur Kabupaten Kepulauan Talaut pada tahun 2014 sampai tahun 2017. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.